khusus kepada Ibu Pengamat Pertahanan RI, Ibu Koni R. Bakri, yang awalnya saya buat surat. Di sini bermaksudkan tentang wajib militer konsep yang saya buat sedang saya cross check ulang mengenai kegunaan serta fungsi-fungsi lain dunia pertahanan, akan gaji, kesejahteraan, dan lain-lain. Sedang saya carikan solusi, mencari sumber-sumber pendapatan kontinu, berharap tidak mengganggu, mengurangi anggaran pertahanan Republik Indonesia. Beberapa perusahaan swasta negeri raksasa kita ambil alih dengan ganti untung. Demi Republik Indonesia kokoh berdiri tanpa pinjaman asing, tanpa permodalan asing, negeri ataupun swasta. Nah, sekiranya atas hal tersebut, dari rincian pribadi saya, kan angka maksimal di sisi operasional gaji khususnya selama 20 tahun ditambah 1 triliun atas sarana dan prasarana pelatihan memiliki jumlah 4.333 triliun dibagi 20 mendapatkan 201,65 semata. Sumber untuk tidak mengganggu anggaran pertahanan Republik Indonesia, maka sisi perusahaan yang kita ambil setidaknya pertelevisian, maintenance Pertamina, PLN, BUMN, dan beberapa perusahaan yang cukup besar, karena kita memiliki kewajiban dalam 1 tahun 201,65 juta. Nah, sekiranya kepada Ibu Pengamat Pertahanan Republik Indonesia, akan perhitungan saya anggap ready. Adapun persediaan pangan, yaitu ketahanan pangan, jangan ragukan lagi Kabulok kita. Kita sifatnya hanya membantu serta menyiagakan. Jadi tinggal menunggu waktu. Saya susun serapi mungkin. Dikala telah rapi, saya akan menghadap instansi pertahanan militer Indonesia untuk mengetahui angka maksimal kita memburu posisi kita pada urutan kelima besar dunia. Akhir kata, saya sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Pengamat. Mohon setidaknya dengan penyampaian ini pada petinggi-petinggi tertentu yang terkait akan ini ada tembusan. Jadi tidak kaget dikala saya masuk membawa pengajuan akan pertanyaan saya tentang sumber dana yang saya bawa. Jangan ragukan, halal thayyiban. Desas-desus kemarin ada pula yang sedikit memberikan pertanyaan, dari mana sumber dananya? Saya jamin halal thayyiban. Saya lulus menjadi sosok pemimpin, perbekalan seorang pemimpin maksudnya. Tahun 1981, umur saya berarti karena saya lahiran 72, baru 9 tahun. Sri Baginda Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 meluluskan saya pada hari Jumat Kliwon tahunnya 1981, menyatakan bahwa saya layak untuk menjadi seorang raja. Nah, dari sisi sebuah kenyataan,
pada 2019 karena wabah mendunia, saya merasa terbangun jiwanya. Mengajukan surat terbuka pada pemerintah RI yang pada intinya melakukan peneguran pada sebuah negara dengan cara yang saya kuasai. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah ijabah menjadi sebuah kenyataan. Apabila ini dianggap, wah bisa-bisanya ngomong, bisa-bisanya itu hanya permainan. Sampai detik ini, asal Raja Jawa yang nyuruh, serta Presiden Republik Indonesia, saya masih siaga untuk menggempur sebuah negara hanya dengan izin dan ridho rahmat Allah, tanpa harus melibatkan serta ada pertumpahan darah dengan cara yang saya miliki. Namun dalam hal sebuah kenyataan, hal yang seperti itu tidak bisa dibeberkan. Untuk menduduki posisi 5, kita tetap harus menyiagakan ini secara real, nyata. Nah, dari sisi itulah pribadi saya tetap percaya diri bahwa saya mampu membangun Indonesia. Oke, jikalau ada putra bangsa yang lebih potensinya dari saya iakan. Tapi apa punya uangnya? Maaf, uang itu di muka bumi hanya turun 2 orang, Muhammad SAW, dan kebetulan porsi saya sebagai kelak nanti Khalifah Tanah Jawa. Jikalau bertanya, jadi dipastikan halal toyiban dana yang akan saya berikan pada pertahanan Republik Indonesia untuk memburu posisi ke-5 besar dunia akan pertahanan Republik Indonesia. Ketentraman, kedamaian negara mutlak ada di pertahanan. Jadi saya pastikan sekali lagi, dana yang hendak untuk nutup hutang negara dijamin halal toyiban, dana umat. Nanti kalau diberikan, oh ini sumbernya kayak gini, besok pasti ada yang nanya lagi, nyimpennya di mana? Wah, itu udah manusiawi. Enggak, saya cut sampai di sini. Saya buktikan untuk pertahanan RI dulu. Ini nyata tercabut, hutang negara saya tutup. Jangan tanyakan sumbernya dari mana. Halal toyiban sumbernya. Sumbernya dari kuasa Allah. Mana ada orang punya uang segitu banyak. Perlu dimengerti, hidup saya di bawah standar garis kemiskinan atas kepatuhan dan ketakwaan saya memilah atas hak-hak hidup yang saya bawa. Jadi maaf, beribu maaf, bukan sok suci, sepeser pun saya belum pernah menggunakan. Adapun kemarin saya selip-selipkan hanya beberapa nilainya, itu dikala mengeluarkan infak, saya selipin ini sampai berapa lama dia kusut, sampai berapa lama dia rontok, dipungutin nama anak saya, anak bandel, nggak kepake apa-apa tuh, cuman nyantel di apaan. Nah, secara tidak langsung, Ibu Koni, jangan ragukan kalau udah berbicara volume rupiah. Apakah saya punya untuk nutup televisian, pengusaha pertelevisian Indonesia? Punya. Apakah saya punya untuk menutup seluruh maintenance yang terkait dengan Pertamina? Punya, lebih dari cukup. Apakah saya punya menutup maintenance PLN? Punya. Ada. Apakah ada permodalan untuk menghandle BUMN yang cukup besar nilainya? Lebih dari cukup, Ibu. Jadi insya Allah Indonesia tetap maju. Nah, saya berikan kesempatan kepada kelompok-kelompok lain yang sudah 2 kali saya mendapatkan lampu hijau dari seseorang untuk melangkah. Namun saya tahu persis ada sebuah kelompok yang mau mendirikan Islam di Indonesia. Silakan, sebelum saya mendanai pertahanan RI, lakukan. Jikalau punya perbekalan, saya berikan kesempatan. Jangan kalau saya sudah berdiri, sudah
menyatakan ini semua, satu kelompok mau nunggangin saya, oh nggak bisa, pertumpahan darah nanti jadinya. Sebelum saya mendanai pertahanan RI, akan pesawat dan sebagainya, menjadi kokoh, menjadi 5 besar dunia, urutan pertahanan RI, nanti numpang anget kelompok-kelompok yang akan menghilangkan kebinekaan dan mentiadakan Pancasila. Tidak bisa. Ini Khalifah Tanah Jawa yang berbicara. Bhinneka Tunggal Ika tidak akan pernah sirna dari bumi NKRI. Pancasila akan tetap kokoh di bumi Nusantara. Boleh Anda rame-rame, saya seorang diri. Oke, terima kasih sekiranya. Mohon di-share pada tokoh-tokoh terkait akan hal ini. Jadi dikala pribadi saya mengajukan pertanyaan melalui surat ataupun saya sowan langsung ke jenderal aktif ataupun lembaga-lembaga terkait akan hal ini, tidak kaget siapa manusia ini. Sampaikan saya sudah lama, sudah melalui surat terbuka ke presiden, sudah ke ibu pengamat pertahanan, sudah merincikan dengan detail hingga permodalan ini sudah ada. Akhir kata barangkali ada rekan jurnalis, apa tidak ada untuk saya satu yang single parent? Oke, terima kasih Ibu Koni.